Perkenalkan, nama saya Khoirunisa Dwi Rahayu. Saya dari kelas 1B Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Di vlog kali ini teman-teman, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat relevan, yaitu bagaimana sih prinsip Maqasid Syariah dapat digunakan untuk menganalisis perdagangan halal sebagai solusi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak hanya itu aja, saya juga akan mengaitkan dengan 2 ayat Al-Quran yang relevan serta politik ekonomi Indonesia baik di nasional maupun internasional. Oke, simak yuk teman-teman. Sebelumnya kita tonton videonya dulu ya teman-teman. Bakpao, bakpaunya bakpao. Bakpao. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaonya, Naomi. Fahmi, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halal nggak tuh bakpaonya? Iya. Mang, beli bakpaonya dong. Bakpaonya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta 1 ya bakpaonya, yang rasa coklat. Siap, Cep. Nah teman-teman, tadi adalah salah satu ilustrasi fenomena ekonomi yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu perdagangan yang halal. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam faktor ini. Produk-produk halal seperti makanan ini menjadi tren global. Namun apakah fenomena ini sudah termasuk sesuai dengan prinsip Islam? Mari kita lihat melalui kacamata Maqasid Syariah. Dalam Maqasid Syariah, hifz al-mal atau perlindungan terhadap harta menekankan pentingnya mengelola kekayaan secara halal dan produktif teman-teman. Perdagangan halal melalui kriteria ini karena memastikan barang yang diperjualbelikan itu halal dan thayyib atau baik, sehingga tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan teman-teman. Selain itu, perdagangan halal dapat membuka lapangan kerja yang baik, meningkatkan ekspor, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Contohnya, Indonesia sekarang ini telah berhasil loh teman-teman mengekspor produk halal seperti makanan olahan dan busana muslim ke berbagai negara termasuk ke Timur Tengah dan Eropa. Ini adalah salah satu jalan dengan prinsip Maqasid Syariah teman-teman. Teman-teman, dalam Al-Quran pun juga sudah banyak ayat-ayat yang relevan dengan konsep perdagangan halal. Salah satunya yaitu Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehalalan adalah aspek utama dalam perdagangan. Setiap barang yang kita jual harus bebas dari unsur haram teman-teman, dan juga barang itu harus bermanfaat. Ada juga yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 46, yaitu yang berbunyi, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan." Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Dalam konteks perdagangan, ayat ini mengingatkan kita untuk menggunakan harta termasuk hasil perdagangan untuk tujuan yang baik, seperti memperluas manfaat kepada masyarakat dan memajukan perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam teman-teman. Lalu, bagaimana sih perdagangan halal dikaitkan dengan politik ekonomi Indonesia? Nah, ini dia salah satu jawaban yang saya tahu, yaitu secara nasional pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah telah mendorong pengembangan
industri halal di berbagai sektor. Salah satunya inisiatifnya adalah membangun kawasan industri halal dan meningkatkan sertifikasi halal untuk produk UMKM. Dalam skala internasional, Indonesia aktif mempromosikan perdagangan halal melalui pameran internasional dan diplomasi ekonomi. Sebagai contoh, produk halal Indonesia kini semakin diminati di negara-negara non-muslim seperti Jepang dan Korea Selatan. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, teman-teman. Implementasi perdagangan halal ini adalah dengan prinsip maqasid syariah karena tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan keberkahan dan manfaat sosial yang luas. Oke teman-teman, dari pembahasan ini kita belajar bahwa perdagangan halal adalah salah satu kunci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mengelola perdagangan sesuai dengan prinsip maqasid syariah. Kita tidak hanya mencapai keuntungan materi tetapi juga keberkahan yang lebih besar. Semoga Indonesia dapat menjadi pusat industri halal dunia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton vlog saya. Jangan lupa like, comment, and share. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.